Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Virus bergerak leluasa tanpa permisi, cepat dan mudah menyebar tanpa banyak kalkulasi. Tinggallah manusia terbirit-birit mengantisipasi bergerak di antara ribetnya jebakan birokrasi. Problem data dan angka yang dinilai meragukan mempersulit usaha memenangkan pertempuran. Belum lagi perhitungan politik yang tak perlu, semestinya agenda sempit ditepikan dahulu. Bisakah kita bergerak secara lebih cepat ataukah kita memang bangsa yang serba terlambat? Inilah Mata Najwa, berbelit urus corona. Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas. Tinggal nanti Menteri Kesehatan segera mengatur lebih rinci dalam peraturan menteri. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB. Teman-teman, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akhirnya resmi diterapkan di DKI Jakarta. Seperti apa proses di belakangnya dan apa implikasi PSBB bagi warga DKI? Sudah terhubung di Mata Najwa untuk membahasnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hadir juga Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dan Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun. Selamat malam Mas Anies, selamat malam Pak Wiku, selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Selamat malam, Nana. Saya ingin ke Mas Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies, sebelum saya tanya detail soal bagaimana PSBB itu nanti akan mempengaruhi hidup warga Jakarta, saya ingin kilas balik tentang prosesnya, karena itu topik Mata Najwa malam ini. Kalau kita ingat, tanggal 28 Maret, DKI sudah mengajukan surat ke pemerintah pusat minta karantina, itu 28 Maret. 31 Maret diumumkan oleh Presiden PP tentang PSBB, bukan karantina. 1 April DKI mengajukan surat, 4 April rilis peraturan Menteri Kesehatan, 5 April surat DKI dibalas oleh Kemenkes tapi minta kelengkapan dokumen, 6 April rapat Kemenkes dan gugus tugas, 7 April baru keluar keputusan, dan 10 April baru akan efektif PSBB. Sejumlah kalangan menilai proses ini tidak menunjukkan situasi kedaruratan. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Jadi begini, dari sisi apa yang menjadi tanggung jawab kami, ketika kita melihat bahwa kasus COVID di Jakarta mulai merebak, kita langsung mulai melakukan pembatasan-pembatasan. Jadi lebih dari 3 minggu yang lalu kita menutup sekolah, menutup Car Free Day, menutup fasilitas umum, itu semua kita kerjakan. Lalu kita menyaksikan angka penularan masih bergerak terus. Karena itulah kemudian di akhir Maret kita bertindak dengan melakukan atau memohon ada karantina karena itu di luar kewenangan kita. Jadi yang semua yang ada di dalam kewenangan kita di Jakarta sudah kita kerjakan dalam rangka mencegah penyebarannya. Begitu itu berada di luar kewenangan kita, maka kita harus minta kepada pemerintah pusat. Dan kita selalu bergerak sesegera mungkin. Begitu kita melihat situasinya 2 minggu, waktu itu kan 2 minggu kita kerjakan penutupan sekolah, tidak ada pergerakan, kita langsung meminta untuk ada kebijakan yang pembatasan yang lebih ketat. Kemudian begitu kita mendengar keluar peraturan pemerintah, langsung besoknya kita mengajukan untuk Jakarta menjadi daerah dengan status PSBB. Jadi kita berusaha untuk selalu bergerak cepat karena memang virus ini penularannya luar biasa cepat dan kita sudah menyaksikan di tempat-tempat lain. Apakah Anda merasa kecepatan adalah kunci kalau kita mau menang melawan pandemi ini? Apakah kecepatan itu juga Anda rasakan dilakukan oleh pihak-pihak yang lain?
Ya, memang kemudian kita ketemu dengan kenyataan, ada proses pembuatan regulasi. Kemudian ketika kita mengirimkan surat minta PSBB juga kemudian kita diminta untuk melengkapi. Tapi perlu saya garis bawahi di sini, Nana, bahwa ketika kita mengirimkan surat untuk meminta status PSBB, pada saat itu belum ada keputusan atau peraturan menteri yang mengatur detailnya. Jadi bukan kita mengirimkan tidak lengkap, tapi karena kita mengirimkan lebih awal daripada peraturan menterinya. Tapi kita bersyukur bahwa kemudian kita belum mengirimkan balik tambahannya, tapi sudah justru ditetapkan sebagai provinsi dengan status pembatasan sosial berskala besar. Karena itu kita bisa langsung bergerak. Jadi kemarin kita kemudian umumkan bahwa mulai tanggal 10 Jakarta akan efektif menerapkan PSBB. 2 hari, jadi diumumkan kemarin tapi berlakunya hari Jumat. Ada jangka waktu 2 hari ini dibutuhkan DKI untuk melakukan apa saja Pak Gubernur? Terutama untuk bagi masyarakat. Jadi di banyak tempat juga ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan circuit breaking atau memutus mata rantai ini, pembatasan-pembatasan, maka tidak mungkin diputuskan hari ini, kemudian ada juga yang melakukan itu di Tiongkok misalnya, mereka lakukan langsung. Tapi kita, seperti juga di Singapura itu mengumumkan 3 April, baru efektif tanggal 7 April. Kenapa? Supaya masyarakat bisa bersiap, masyarakat bisa mengantisipasi. Kalau di Jakarta nih, kita putuskan hari Jumat, supaya Rabu, Kamis, tempat-tempat kerja bisa mengatur tenaga kerjanya, bisa mengatur manajemennya dalam hari Rabu dan Kamis, lalu hari Jumat adalah hari libur. Jadi kita sengaja pilih di hari itu, kebetulan hari libur, Rabu Kamisnya warga bisa bersiap-siap sehingga pelaksanaannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Tapi bila kita lakukan secara lebih ekstrim, diumumkan hari Selasa jam 9 malam, efektif hari Rabu, bayangkan begitu banyak kegiatan masyarakat yang pada hari Rabu ini pasti akan kocar-kacir, penegakannya pun akan rumit, dan akhirnya tujuan utama justru tidak tercapai. Jadi kita umumkan hari Selasa malam, masyarakat ada waktu 2 hari, Rabu dan Kamis, kemudian Jumat dini hari akan mulai berlaku peraturan itu. Oke, nanti saya akan tanya detail-detail peraturan dan apa konsekuensinya bagi publik. Tapi saya ingin tanya spesifik soal ini Pak Gubernur. Di surat yang Anda ajukan ke Menkes, kita akan tunjukkan juga suratnya ke publik. Itu Anda menyebut bahwa wabah COVID-19 ini ada di kawasan Jabodetabek yang terdiri dari 3 provinsi. Anda juga meminta agar ada langkah-langkah khusus untuk membatasi pergerakan dan mencegah penyebaran dari Jabodetabek ke berbagai wilayah di tanah air. Karena kalau tidak terkoordinir tentunya ini tidak akan efektif. Nah, di peraturan Kemenkes yang keluar soal PSBB itu spesifik hanya Jakarta. Berarti permintaan Anda yang Jabodetabek ini belum dipenuhi atau memang bagaimana Anda melihatnya? Apakah akan efektif kalau hanya Jakarta yang melakukan ini? Ya, jadi begini, kita ini memantau ini sejak awal kejadian di Tiongkok. Itu menularnya lewat pergerakan orang. Karena menularnya memang antar orang, antar manusia. Jadi kalau kita ingin menjaga agar lebih sedikit orang yang tertular, maka interaksinya dikurangi. Itu prinsipnya. Kita di Jakarta ketika melihat kasus awal pertama kali, dari mulai awal Februari kita mulai tracing, itu ada klaster-klaster, hanya di titik-titik tertentu. Umumnya waktu itu daerah selatan dan daerah utara. Itu ada 2 klaster utama, dan kita pantau. Jadi dijaga itu, masih bisa waktu itu melakukan tracing. Nah, tetapi ketika kita sekarang sudah menyaksikan Jakarta sudah menjadi epicenter dan ini Jabodetabek, maka yang menjadi pemikiran kami ini bukan sekedar Jakartanya. Ketika kita mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, kami memikirkan mengenai efeknya pada seluruh wilayah di luar Jabodetabek. Karena itulah kami merasa perlu untuk menyampaikan agar pengaturan PSBB ini itu juga memikirkan bagaimana kita bisa memastikan ini tidak bergerak menular ke luar. Lalu yang kedua, Jabodetabek ini sudah menjadi satu kawasan yang terintegrasi.
secara ekonomi terintegrasi, pergerakan penduduknya terintegrasi, tetapi administrasi pemerintahannya 3 provinsi. Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Karena itu kita merasa penting untuk ini menjadi satu kesatuan. Itulah sebabnya kenapa kita membicarakan mengenai PSBB bersama-sama sebagai satu kawasan. Nah, tapi kenyataannya surat keputusan yang keluar ini hanya untuk DKI Jakarta. Jadi kalau kemudian nanti warga DKI Jakarta akan dibatasi, tapi kemudian warga di daerah di luar Jakarta itu tidak dibatasi, bagaimana kita bisa memastikan ini efektif, Pak Gubernur? Itu sebabnya kenapa harus semuanya. Karena itu saya apresiasi bahwa hari ini kabupaten kota di Jawa Barat sudah mengajukan PSBB dan kita juga sudah ngobrol. Kita ingin memastikan bahwa pembatasan sosial ini memang kita bisa kerjakan sinkron satu sama lain. Memang harus jadi satu, karena kalau tidak akan sulit sekali. Paling sederhana misalnya kereta api. Kereta api itu dari Bogor sampai Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang, itu semua kita memiliki ketentuan yang nantinya harus diterapkan bersama-sama di semua tempat. Jadi kita merasa penting untuk nanti sinkron karena pembagian kewenangannya berbeda-beda, karena itu komunikasi di antar kitanya yang harus sama. Kalau antar kitanya komunikasi, nanti insya Allah aturannya antar daerah itu kita bisa buat sesimetris mungkin. Oke. Pak Gubernur, kita akan break. Setelah ini saya akan tanya lebih detail. Jadi persisnya apa yang akan dialami atau dihadapi oleh warga DKI Jakarta 2 hari dari sekarang, pembatasan-pembatasan lebih seperti apa yang akan kita jalani setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.